Terima kasih atas keputusan yang telah diberikan kepada saya dan telah saya jawab. Saya tidak ingin menambah atau mengurangi. Kali ini saya akan menilai sesuai dengan kepribadian saya, berdasarkan apa yang terjadi, serta berdasarkan simpulan atas bapak dan ibu yang telah diberikan kepada saya. Saya malam itu tanggal 22 Desember 2004 memang benar sedang berada di kamar Bapak Prihartono. Tetapi saya sudah mengatakan, kenapa saya bisa berada di kamar itu? Dan ternyata saya dipaksa oleh anak saya yang bernama Stambul. Beberapa malam sebelum kejadian itu terjadi, Stambul mengajak saya agar bekerja dengan Pak Prihartono. Bapak Prihartono menginginkan tukang pijit yang muda. Menurut Stambul, jika saya bekerja sebagai tukang pijit itu, kehidupan saya akan menjadi lebih baik. Tidak kelaparan dan juga tidak akan kesepian. Stambul sangat yakin tidak akan ada perempuan muda yang menginginkan pekerjaan tersebut. Daripada hidup begini, kelaparan, kesusahan, kesepian, lebih baik saya ikut saja dengan Pak Prihartono. Meskipun dia tua, tapi dia memiliki banyak uang. Kebutuhan akan makan tercukupi, membeli baju pun juga tercukupi. Memang, setelah Markeso meninggal, kehidupan saya bergantung dengan tetangga-tetangga saya. Setiap pagi, mereka selalu mengirimkan makanan. Itu berlangsung selama 3 bulan lamanya. Akan tetapi, itu tidak akan terjadi lagi. Karena peristiwa mengenaskan itu telah terjadi. Sebelum menikah, Markeso bekerja sebagai kernet angkot. Saya masih ingat ketika pertama kali bertemu. Saat itu, usia saya masih 15 tahun. Seperti biasa, saya membantu bapak saya untuk berjualan obat keliling, menggelar tikar, dan menata dagangan bapak. Ketika itu sebuah angkot berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Saya melihat Markeso, dia turun dan melayani penumpang. Dia sibuk melayani penumpang, mempersilakan penumpang itu masuk ke dalam angkotnya. Semenjak itu, wajah Markeso selalu terbayang-bayang. Tidak sampai setahun, kami pun memutuskan untuk menikah. Kami keluar dari rumah, kemudian menyewa rumah bedeng di permukaan. Kami menyewa rumah di permukaan yang sangat padat. Semenjak itu, Markeso berhenti menjadi kernet dan lebih memilih untuk menjadi seorang pengamen.
Setahun kemudian, Ribai itu hadir ke dunia. Tapi, bagaimanakah dengan kehidupan ini? Kami bimbang, karena untuk makan pun susah. Lalu entah dari mana pikiran ini datang, kami memutuskan untuk memberikan Ribai kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang ingin mengadopsinya. Dan ketemulah Pak Rus. Akan tetapi kami tidak bermaksud untuk menjual anak itu. Pak Rus memang memberikan uang dan memberikan kebahagiaan. Akan tetapi itu merupakan suatu ungkapan kesyukuran karena telah diberikan kesempatan untuk membesarkan anak-anak. Begitulah nasib adik-adiknya juga. Kami tak sanggup untuk membiayai kehidupannya. Orang-orang mengira kami membuangnya, kami menjualnya. Padahal tidak. Kami berusaha yang terbaik agar kehidupannya menjadi lebih membahagiakan. Kami menitipkan pesan agar nama anak-anak kami itu tidak diganti. Alasan kami memberikan bayi itu kepada mereka adalah bahwa kami menyadari kami tidak sanggup untuk memenuhi kehidupannya. Saya ingat benar perkataannya pada malam itu. Ram, apakah akan ada yang ingat pada kita? Salah satu saja dari mereka. Sekarang, aku justru sangat ketakutan. Kepada siapa kita akan menitipkan hidup saat kita tua nanti? Aku sungguh bimbang, sungguh cemas, tidak karuan. Raminten. Aku bertemu dengan mas-mas seniman. Lalu, aku diberikan uang. Ditraktir makan. Kamu percaya kan? Anak memang selalu bawa rezeki. Nah, aku juga menemukan nama. Namanya adalah Stambul. Raminten, di mana Markeso? Aku sudah melihatnya tadi. Apa uang itu sudah diberikan kepadamu? Tolong berikan kepadaku. Sekarang. Hei Markeso. Sembunyi di mana kamu? Berikan uang itu. Aku juga kan anakmu. Aku berhak mendapatkan itu. Ya, begitulah Stambul ketika memaksa saya. Dan syukurlah, semenjak itu, Stambul tidak pulang ke rumah lagi. Akan tetapi, suaranya yang selalu menuduh saya untuk menjual kakak-kakaknya. Tidak bisa saya lupakan. Malam itu, saya dan Markeso tidak dapat makan. Karena uang hasil mengamen sudah dirampas oleh Stambul. Lalu peristiwa itu datang. Beberapa bulan setelah Markeso meninggal, Stambul datang. Dia menyeretku hingga ke depan kamar Pak Prihartono. Aku sempat menolaknya, akan tetapi dia terus-terusan memaksa.
Beberapa malam kemudian, aku sudah sampai di depan kamar Pak Prihartono. Dalam kamar itu, saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Stambul dan Pak Prihartono. Hei, kan aku sudah bilang, aku akan memberikanmu uang 250.000 kalau kamu berhasil membawa perempuan muda. Tapi apa yang kamu berikan sekarang? Kamu justru malah membawa perempuan yang bukan muda, perempuan yang sudah bau tanah. Sekarang, bawa uang itu. Aku bisa mencari yang lain tanpa bantuanmu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan pada saat itu. Rasanya seperti tidak bisa berpikir. Lalu, suara itu terdengar. Kenapa lama? Cepatlah keluar. Ketika saya keluar dari kamar mandi, saya tidak berani untuk melihat matanya. Yang saya bisa hanyalah mendengar perintah-perintahnya. Nah, mendekatlah. Sekarang, pijitlah aku. Kamu ternyata juga bisa memijit ya. Kamu minta dibayar berapa? 150.000. Mau? Untuk setiap bulan ya? Apakah kamu mau? Tiba-tiba, Stambul datang. Saya sudah tidak bisa lagi mendengarkan percakapan mereka. Saya takut, bingung, saya sedih, saya marah. Tapi, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa mengingat semuanya. Hanya sesekali saya mendengar, melihat Stambul menggertak dan meminta uang. Pak Prihartono selalu membentak-bentak Stambul. Seandainya jika Markeso masih hidup, apakah dia tega melihat saya seperti ini? Lalu, saya mendengar pecahan kaca. Ketika saya berpaling, saya melihat Stambul sedang bertengkar dengan Pak Prihartono. Saya bingung, saya bimbang, saya sedih. Saya takut, tapi saya juga marah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ingin menangis, tapi sudah tidak bisa. Ingin rasanya saya berteriak, tetapi kini suara saya telah hilang.